Bab ke-22 Semua orang terkejut. Kamu itu ya Wulan, sudah gak pulang-pulang, nelpon sekalipun enggak. Sekalinya pulang malah bergaya seperti ini. Kamu pikir ibu senang apa? Lihat kalian bergaya hasil ngutang. Bikin malu saja. Umpat ibu. Bu, gak usah keterlaluan. Siapa tahu mereka beneran punya. Kayak kita gak punya utang saja. Kalau mau ngomong itu ngaca dulu. Yang ngutang untuk bergaya itu siapa? Mereka apa kita? Bapak segera berbicara dengan nada sedikit tinggi. Bapak, jangan keras-keras dong. Kalau besan kita dengar malu kan? Bantah ibu. Bapak cuma ngasih tahu, biar ibu nggak asal ngomong. Kan ibu ngomong begini juga demi kebaikan mereka, Pak. Kalau anak susah, apa nggak kita juga yang akan ikut susah? Sudahlah, Bu. Kita ini sedang pesta, harusnya kumpul buat bahagia, bukan malah buat omongan yang belum tentu jelas. Di tengah keributan ibu dan bapak, sepasang pengantin rupanya sudah turun dari pelaminan menghampiri mereka. Wulan berdiri ingin menyambut mereka untuk mengucapkan selamat, lalu menyenggol lengan Ega agar berdiri. Dinda. Selamat ya, adik bungsuku. Semoga bahagia selamanya. Wulan memeluk Dinda. Iya mbak, terima kasih sudah mau datang. Sahut Dinda, hatinya ingin sekali berteriak karena banyak sekali malu. Kemudian Wulan gantian menyalami Alex. Kemudian Ega yang kini berganti menyalami Alex. Alex terkejut bukan kepalang ketika sekarang sudah benar-benar mengenali Ega. Anda? Bukannya Anda Tuan Ega? Tuan Farega Brahmana? Ega menatap Alex seksama. Iya benar. Kamu kenal aku? Astaga. Tuan Ega, saya ini Alex. Pengurus perusahaan cabang Brahmana Group X yang menggantikan Paman Martin. Kita sudah beberapa kali bertemu. Anda tidak mengingat saya? Ega nampak mengingat-ingat. Grup ke-10 adalah cabang kecil milik Ega yang kesekian. Dia agak sedikit susah mengingat karena cabang perusahaan miliknya memang banyak. Sebentar. Grup X, Pak Martin yang beberapa bulan kemarin mengundurkan diri dan mengusulkan keponakannya sebagai penggantinya. Ega mulai mengingat. Tepat sekali, Tuan. Jawab Alex begitu mantap. Oh, Alex Ferguson? Sekarang Ega sudah bisa mengingat dengan jelas siapa Alex ini. Iya. Tuan. Astaga. Jadi kamu yang menikahi adik iparku ini, rupanya. Ucap Ega. Alex mengangguk mantap dan terlihat begitu bangga. Ternyata dia mendapatkan istri yang punya hubungan dekat dengan atasan tertingginya. Lalu menoleh pada Dinda, Ibu, Bapak, dan Mbak Fitri. Ingin sekali Alex berteriak kepada mereka. Wah, ternyata aku masuk keluarga bos. Hatinya benar-benar berbunga. Tapi tidak untuk Dinda. Wajahnya memerah menahan malu yang menusuk-nusuk jantungnya. Selama ini dia mengira jika calon suaminya adalah pengusaha yang kaya dengan perusahaan miliknya sendiri. Dan Wulan hanya menjadi istri seorang kuli. Tapi ternyata semua orang sekarang memandang Wulan dengan decak kekaguman. Rupanya suami Wulan adalah atasan tertinggi suaminya. Pemilik asli perusahaan besar di kota ini.
Lalu Ibu dan Fitri serta Farhan begitu mendengar obrolan Alex dan Ega tadi, lutut mereka gemetaran dan tiba-tiba terasa ngilu. Ibu seketika terduduk lemas di kursi. Fitri menatap Alex, ingin meminta penjelasan lebih lanjut. Alex, jadi kamu kenal sama suami Wulan? Ya ampun, Mbak Fitri. Bukan kenal lagi. Memang kalian tidak tahu ya siapa Tuan Ega ini? Fitri hanya menggeleng sambil melirik Ega yang tiba-tiba dalam pandangan Fitri berubah menjadi sangat tampan dan berwibawa. Beliau ini adalah pemilik perusahaan Brahmana Group. Perusahaan terbesar di kota ini. Perusahaan tempatku bekerja saja hanya cuilan cabangnya. Tidak ada seujung kukunya dari perusahaan pusat. Penjelasan Alex membuat mereka sepak jantung. Dinda begitu kesal dengan Alex. Seharusnya jangan berkata terlalu jujur. Makinya dalam hati. Dinda menganggap penjelasan Alex sama saja membongkar aibnya sendiri. Selama ini semua orang mengagumi Dinda, membangga-banggakan calon suaminya. Tetapi malam ini semua orang melihat dan mendengar secara langsung jika suaminya hanyalah remahan keripik di perusahaan Brahmana Group. Sementara Wulan malah jadi sorotan mata mereka. Suami Wulanlah yang ternyata penguasa. Jauh di atas Alex. Sudahlah, Ian. Dinda berbisik pada Alex. Sayang, kok kamu nggak cerita sih kalau kakak ipar kamu itu Tuan Ega? Kalau tahu kan aku bisa secara khusus mengundangnya. Aku juga nggak tahu, Yang. Kami semua baru tahu suami Mbak Wulan yang sebenarnya. Gerutu Wulan. Setidaknya jika Alex atau dia bisa sedikit sombong dahulu kepada rekan-rekan kolega bisnisnya, bukan? Bisa mengatakan jika dia adalah calon berbesanan dengan sang bos besar. Tentu saja wibawanya akan semakin meningkat. Alex sungguh bangga, tidak tahu jika hati istrinya semakin menciut mendengar kata-kata kekaguman dan pujian Alex kepada Ega. Harga diri Dinda jatuh sudah di depan semua orang. Seolah meneriaki dirinya. Dinda. Kemarin sombongnya minta ampun sama Wulan. Mencaci maki Wulan dan suaminya. Lihat. Suami kamu tuh ternyata cuma bawahan. Dasar Dinda tidak tahu malu. Hati Dinda kepanasan membaca tatapan mata mereka. Sementara ibu yang masih lemas, tangannya merambat menggapai tangan Wulan. Wulan. Ibu kenapa? Ibu menggelengkan kepalanya. Kok nggak cerita kalau suami kamu? Dia melirik Ega yang sedang mengobrol bersama Alex dan nampak beberapa teman-teman sekantor Alex serta keluarga Alex mulai membentuk lingkaran mengerumuni mereka berdua. Wulan juga baru tahu kalau Mas Ega itu pengusaha. Mendengar itu, Fitri makin lemas saja. Dia menarik tangan Farhan untuk menahan tubuhnya yang mendadak hilang tenaga. Jadi, suami kamu itu orang kaya ya, Wulan? Mobil itu milik suami kamu sendiri. Perhiasan kamu ini beneran asli. Jangan dibahas lah, Mbak. Malu sama Mas Ega. Nanti juga kalian tahu kalau berkunjung ke tempat tinggal kami. Ketika Wulan menyebut tempat tinggal, Fitri langsung membayangkan rumah Ega pasti sangat besar dan bagus. Kepalanya seketika pusing mendadak. Oh iya. Wulan tiba-tiba menoleh pada Dinda. Sampai lupa. Wulan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terlihat cantik dari dalam tasnya.
Ini kado untuk Dinda. Wulan memberikan kotak yang sudah bisa ditebak oleh semua orang jika itu adalah kotak perhiasan. Dinda nampak ragu-ragu menerimanya. Itu Mas Ega yang beliin. Tapi Mbak Wulan yang milih. Dinda tersenyum. Seketika Fitri bangun dan menyambar kitab datin tangan Dinda. Ini perhiasan ya Wulan. Mbak Fitri. Apaan sih? Ini punyaku. Dinda langsung merebut kembali kotak itu. Coba dibuka. Ingin lihat isinya. Usul Fitri begitu menggebu. Dinda melirik Wulan. Buka saja, Din. Gak apa-apa. Siapa tahu kamu tidak suka. Dengan ragu-ragu, Dinda mulai membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Seketika matanya terbelalak lebar dengan mulut yang menganga. Lebih-lebih Fitri, dia melotot sempurna. Ini perhiasan? Asli kan? Dinda menyenggol lengan Fitri dengan sikunya. Memang tidak bisa baca ini. Menunjuk sebuah nota yang juga ada di dalam kotak itu. Sepasang perhiasan emas lengkap dengan nota toko dan harganya.